Kamu cukup tampan, tapi kamu tidak pernah berpikir kamu bisa menyanjungnya. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Aku tidak menyanjungmu. Sungguh, aku benar-benar harus mengatakan sesuatu dengan emosi. Kata-kata apa? Tanya Chu Feng. Lebih baik menjadi terkenal daripada melihatnya. Meskipun aku telah mendengar tentangmu sejak lama dan aku sangat mempercayainya, aku tidak menyangka bahwa rumor yang berlebihan itu gagal untuk benar-benar menggambarkan kekuatanmu. Psikis Yu Yue terkejut, ekspresi dan suaranya yang gemetar menunjukkan keterkejutan batinnya. Oke, aku juga tidak sebaik itu. Formasi sulit berikut ini harus dipatahkan sendiri. Saya tidak yakin, kemungkinan besar akan gagal, kata Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, kamu bisa meminta anggota klanku untuk membantumu dalam formasi sulit, kata paranormal Yu Yue. Dalam klan suci psikismu, tidak ada catatan dalam catatan tentang hal ini dan bahwa meskipun kamu dapat bekerja sama dalam mendobrak gerbang catur, kamu harus memiliki seorang master untuk memecahkan formasi. Di antara 100 formasi, pasti ada di setidaknya satu. Jumlah lebih dari 70 balok harus dipecahkan oleh orang yang bertugas memecahkan formasi itu sendiri. Jika tidak, meskipun urutan pemecahan formasi benar, akan sulit untuk mendobrak gerbang catur. Kata Chu Feng. Tidak ada catatan seperti itu di klan suci psikis saya. Pahlawan muda Chu Feng, bagaimana Anda menentukan ini? Paranormal Yu Yue memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Ini jelas pertama kalinya bagi Chu Feng masuk ke sini, tapi dia tahu lebih banyak hal daripada dia. Ada petunjuk di banyak tempat. Jangan khawatir tentang ini. Wajar jika Anda tidak dapat melihatnya. Jika Anda mendapatkan semua petunjuk, Anda tidak akan dapat mendobrak gerbang catur ini. Beritahu Anda anggota suku untuk memecahkannya secara berurutan. Kedua formasi ini. Saat Chu Feng berbicara, dia menguraikan lokasi dari dua formasi, dan tidak masuk lebih jauh ke jalan yang terbuka, melainkan berjalan keluar. Pahlawan muda Chu Feng, ini adalah jalan baru yang telah kamu buka. Mengapa kamu tidak melihat lebih dekat? Tanya paranormal Yu Yue. Apa gunanya? Hanya 10 dari 100 formasi yang telah dipatahkan. Jalan ini tidak bisa masuk dalam. Bahkan jika Anda bisa masuk, Anda akan diblokir. Mari kita terus menghancurkan formasi. Hanya jika formasinya cukup rusak, bisakah kita benar-benar menembus gerbang catur ini? Selanjutnya, Chu Feng memecahkan formasinya sendiri sambil mengatur orang-orang dari klan suci psikis untuk membantu menghancurkan formasi. Formasi yang sangat sulit akan dihancurkan sebanyak mungkin oleh para suci psikis. Lagi pula, ini dapat mempercepat pemecahan formasi. Namun, sejumlah kecil formasi sulit juga membutuhkan Chu Feng untuk menerobos. Apa yang dikatakan Chu Feng dan paranormal Yu Yue adalah kebenaran. Sebagai ahli pemecah formasi, Chu Feng harus menghancurkan 70 formasi itu sendiri. Bahkan jika yang paling sulit diserahkan kepada para suci psikis, dia pasti harus memecahkan beberapa yang sama sulitnya, pembentukan. Dan seringkali formasi yang sulit disertai dengan risiko. Setiap kali formasi ini retak, Chu Feng akan meminta paranormal Yu Yue untuk berdiri di tempat yang aman. Hancurkan formasinya sendiri. Namun tingkat kesulitannya terlalu tinggi, bahkan jika Chu Feng memecahkannya, kecelakaan pasti akan terjadi. Untungnya, Chu Feng memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Namun ketika Chu Feng memecahkan lusinan formasi satu demi satu, jumlah medali emas bebas kematian juga dikonsumsi satu demi satu. Saat ini, Chu Feng hanya memiliki satu kesempatan untuk menghindari kematian. Namun untungnya, formasi tersebut berhasil dipecahkan satu demi satu, dan urutannya benar. Chu Feng dan paranormal Yu Yue dapat terus bergerak lebih jauh ke dalam reruntuhan. Saat ini, dia telah mencapai kedalaman reruntuhan melalui jalan yang dia buka. Namun,
sekarang sebuah gerbang muncul, menghalangi jalan. Gerbang ini tidak hanya megah dan mendominasi, tetapi juga diukir dengan pesona yang mempesona. Pesona-pesona itu masih bersinar cemerlang, dan sepertinya mengandung formasi yang kuat. Ketika kamu membuka pintu ini, kamu akan memasuki bagian terdalam dari reruntuhan. Saya kira sisa-sisa orang-orangmu ada di dalam sini. Dan setelah pintu ini dibobol, 10 formasi yang tersisa juga ada di pintu ini, di belakang, kata Chu Feng. Terima kasih banyak, pahlawan muda Chu Feng. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan mampu mencapai posisi ini. Tidak peduli apakah sisa-sisa orang saya ditemukan atau tidak, saya akan melakukannya selalu. Ingat kebaikanmu yang besar. Ling Yuyue memandang Chu Feng dengan wajah bersyukur. Jangan katakan itu. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Kami memiliki hubungan kerjasama sejak awal. Jika sukumu tidak membantuku menghancurkan formasi, aku tidak akan mencapai titik ini secepat ini. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur formasi. Melihat ini, psikis Yuyue mulai mundur. Dia tahu bahwa Chu Feng masih memiliki 11 formasi tersisa untuk dipecahkan. Alasan mengapa dikatakan ada 10 formasi yang harus dibobol di balik pintu adalah karena pintu itu sendiri adalah sebuah formasi. Dan ini adalah formasi yang sangat sulit. Untuk memecahkan formasi ini, Chu Feng membutuhkan 3 hari penuh bahkan untuk menyiapkan formasi. Setelah 3 hari, formasi retakan akhirnya selesai. Namun, ketika kekuatan yang dilepaskan dengan menghancurkan formasi bertabrakan dengan gerbang, gerbang itu bergetar sedikit, dan kemudian niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari gerbang mengikuti pilar cahaya penghalang, menuju langsung ke arah Chu Feng, pergi. Namun di saat yang sama, sebuah penghalang pesona juga muncul, menghalangi sinar cahaya pesona yang menakutkan. Pahlawan muda Chu Feng. Setelah melihat ini, paranormal Yuyue ingin melangkah maju. Jangan kemari, formasi ini sangat berbahaya. Tapi Chu Feng segera melambaikan tangannya dan pada saat yang sama dia mundur dari jangkauan gerbang. Pahlawan muda Chu Feng, apakah kamu sudah kehabisan jumlah medali emas bebas kematian? Psikis Yuyue bertanya. Iya, Chu Feng mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Psikis Yuyue mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan formasi di dalam gerbang ini sangat sulit. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kita sudah ada di sini, jadi kita tidak boleh menyerah. Medali emas untuk kekebalan dari kematian adalah penghasilan tambahan. Bahkan jika saya tidak memiliki medali emas untuk kekebalan dari kematian, saya masih akan memilih untuk menghancurkan formasi. Namun, formasi ini metodenya memang sulit. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah peta muncul. Di peta, ada lokasi 10 formasi dan urutan 10 formasi. Pahlawan muda Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Mata psikis Yuyue panik. Dia benar-benar mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Yang paling sulit adalah gerbang ini. Adapun 10 formasi berikutnya, sebenarnya tidak terlalu sulit. Kuncinya adalah urutannya. Selanjutnya, saya akan terus menghancurkan formasi. Saya tidak yakin bisa berhasil menghancurkan formasi. Jika berhasil, kita akan masuk bersama, mendobrak gerbang catur ini, dan mengambil harta karun di sini. Jika gagal, tidak masalah. Lagi pula, Anda sudah tahu urutan yang benar menghancurkan formasi. Kamu dapat mengatur anggota klan. Hancurkan formasi lagi, kata Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, jangan coba-coba. Tidak bisakah kamu membiarkan anggota klanku membantumu memecahkan formasi ini? Tanya paranormal Yuyue. Tidak, sudah kubilang aku adalah pemecah formasi utama. Jika kamu ingin mendobrak gerbang catur, kamu harus menghancurkan formasi secara langsung. Gerbang ini harus dibongkar olehku secara pribadi. Itu hanya dihitung jika aku hancurkan.
Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia berjalan ke gerbang lagi, melepaskan kekuatan penghalang, dan bersiap untuk terus menghancurkan formasi. Tapi saat dia berbalik, sebuah cibiran terdengar di belakangnya. Dalam hal ini, kami tidak bisa membiarkanmu terus menghancurkan formasi. Kalau tidak, jika kamu benar-benar menghancurkan gerbang catur dan harta di reruntuhan itu milikmu, apa yang harus kami lakukan? Saat suara ini terdengar, di saat yang sama, ratusan sosok juga muncul di saat yang sama, muncul tepat di tempat psikis Yu Yue berada. Di antara ratusan tokoh ini, tidak hanya ada anggota klan suci spiritual, tetapi juga orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Ling Muzi dan Jie Tian ada di sana tengah. Semuanya memandang Chu Feng dengan sarkasme. Dan orang yang berbicara tidak lain adalah Ling Mouzi. Mengapa kamu di sini? Reaksi pertama Chu Feng sangat panik. Chu Feng, kamu benar-benar pintar ketika kamu pintar, tetapi kamu benar-benar bodoh ketika kamu bodoh. Sepertinya, ketika kamu bertemu seorang wanita, semua IQ-mu hilang. Situasi saat ini sekilas terlihat jelas, tapi kamu masih ingin bertanya mengapa kita ada di sini. Jie Tian memandang Chu Feng dengan sinis, dengan kebanggaan penuh kemenangan di bibirnya. Salam kepada Guru Jie Tian. Pada saat ini, paranormal Yu Yue membungkuk kepada Jie Tian. Kamu mengkhianatiku. Chu Feng memandang paranormal Yu Yue dengan sangat terkejut. Tuan muda Chu Feng, terima kasih banyak atas kepercayaan Anda. Jika bukan karena kepercayaan Anda, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi sebesar itu kepada Istana Suci Tujuh Alam. Tapi Tuan Muda Jie Tian benar. Meskipun kamu sangat pintar, tapi itu juga bodoh, tapi aku berterima kasih atas kebodohanmu. Berdiri di samping Jie Tian, psikis Yu Yue tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda baik dalam sikap maupun temperamen. Jika sebelumnya dia polos dan menyenangkan, sekarang dia berbahaya dan licik. Tapi melihat Yue yang paranormal itu, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Tidak perlu berterima kasih. Bahkan jika kamu ingin berterima kasih padaku, akulah yang berterima kasih. Jika bukan karena kamu, Jie Tian dan yang lainnya tidak akan muncul, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Saat berikutnya, formula ajaib Chu Feng berubah, dan kekuatan formasi yang kuat ditembakkan dari gerbang di belakang Chu Feng, menutupi semua orang yang hadir. Kekuatan formasinya sangat menakutkan, belum lagi seorang spiritualis dunia berjubah dewa seperti Jie Tian, bahkan makhluk seperti Ling Mouzi terpaksa berlutut di tanah. Tekanan yang mengerikan melanda jalan yang luas ini. Tapi hanya ada satu orang yang selamat dan sehat, dan itu adalah Chu Feng. Tidak hanya itu, Chu Feng juga mengeluarkan token bebas kematian. Chu Feng mengaktifkan teknik sihirnya, dan medali emas bebas kematian bersinar terang, dan 8 tanda muncul. 8 tanda tersebut mewakili 8 peluang untuk menghindari kematian. Melihat 8 tanda itu, Jie Tian tiba-tiba menjadi pucat, sebagai mantan pemegang token bebas kematian, dia secara alami mengetahui keaslian tanda tersebut. Medali emas bebas kematian Chu Feng tinggal 8 kali lagi, dan belum dihabiskan sama sekali. Kamu pecundang dari Istana Suci Tujuh Alam, menurutmu siapa yang lebih bodoh di antara kita? Sambil memegang medali emas bebas kematian di tangannya, Chu Feng memandang Jie Tian, Ling Mouzi dan yang lainnya dengan jijik. Juga termasuk paranormal Yue.